Halo Sobat Baca, kembali lagi bersama Gary di sini di tambangdatakuatbaca.com. Ya, di talk show pada episode terbaru kali ini kita akan berbicara mengenai suara relawan yang sepertinya mulai lebih riuh daripada suara parpol. Ya, kalau kita perhatikan di dalam demokrasi, partisipasi itu suatu keharusan ya Sobat Baca. Dan itu sudah berlangsung lama bahkan sebelum era reformasi tiba gitu ya. Dan di dalam beberapa kesempatan pemilu, partisipasi ini beberapa kali menjadi isu tersendiri, di mana ditandai dengan perhatian terhadap suara golput dalam setiap pemilu. Nah, tapi tahun 2009 agak spesial, partisipasinya lebih dari 80%. Mungkin karena itu, di menjelang 2024 ini, isu golput kayaknya agak kurang exposure dibandingkan isu-isu pemilu yang lain. Dan itu menandai juga bahwa ada peningkatan partisipasi politik dari masyarakat. Tapi ini Sobat Baca, partisipasi politik itu tampaknya tampaknya lebih banyak pada kelompok-kelompok masyarakat yang kita kenal atau kita sering dengar di media sebagai relawan. Dan apakah relawan ini, Sobat Baca, bisa mendorong masyarakat untuk memikirkan demokrasi, atau bahkan untuk beraksi dalam memilih pilihan politiknya secara rasional. Nah, pada kesempatan kali ini, kami, quotebaca.com, sudah kedatangan dua narasumber. Siap. Kami Mas perkenalkan Bung Hariko Satria, pengamat politik dan sosial media, sekaligus jubir TKN dari Prabowo, pasangan Prabowo dan Gibran, serta Bung Geis Khalifah, aktivis sosial sekaligus jubir pasangan Anies dan Muhaimin. Tepuk tangan dulu. Nomor urut 2, nomor urut 1. Oke. Ya, sayang sekali kita sudah mencoba, tapi untuk yang nomor urut 1 mungkin sedang berhalangan. Nomor urut 3. Nomor urut 3, mohon maaf. Kemana dia? Nanti kita coba teleponnya. Mudah-mudahan ada respon. Iya. Abang ngurusin baliho apa gimana? Iya. Nah, kita coba ada beberapa topik yang kita akan bicarakan. Iya. Kita mulai dari yang umum dulu ya. Siap. Bung Hariko, Bung Geis. Jadi ini bagaimana kita memaknai relawan dalam dinamika politik dan pilpres saat ini. Gitu. Kita mulai dari itu dulu. Mungkin ada pendapatnya dari Bung Hariko, Bung Geis, mungkin dari Bung Hariko dulu. Oh, saya dulu? Atau nomor 1 dulu? Silakan aja. Sesuai nomor urut kayaknya. Yang muda lebih dulu. Senior saya. Sesuai nomor 1 ini sih. Dekat saya. Ya, Nomor urut. Pak Jajang, Bang Geis sama Bang Gary, senior saya semuanya, teman-teman yang menonton. Kerelawanan ya, topik kita ini kerelawanan. Memang kalau berdasarkan berbagai survei, saya lupa namanya itu, kalau nggak salah Charity Foundation. Jadi orang Indonesia itu orang yang paling murah hati sedunia. Bukan hanya religius, Mas Gary, tetapi juga paling murah hati, mau melakukan kerja-kerja sosial. Bahkan orang Indonesia itu termasuk orang yang mau bekerja tanpa dibayar untuk sebuah tujuan yang baik. Makanya di kita itu sering dikatakan modal terbesar bangsa ini adalah gotong royong. Volunteerisme istilahnya kan, kerelawanan gitu kan. Nah, kerelawanan ini ada pada setiap orang. Nah, saya teringat waktu Pak Prabowo itu dia menghadiri deklarasi relawan Setia Prabowo. Nah, Setia Prabowo ini organisasi yang didirikan oleh para alumni HMI untuk mendukung Pak Prabowo. Kemudian Pak Prabowo mengatakan di forum itu, tolong jangan puji-puji saya, katanya begitu. Jangan puji seorang Prabowo. Karena yang banyak berjasa buat bangsa ini adalah pahlawan-pahlawan yang dikubur bahkan tanpa ada namanya. Itu saya lihat juga ada yang menangis pas ngomong gitu.
Artinya Pak Prabowo ini mau ngasih tahu kerelawanan itu sudah ada sejak kita ingin merdeka. Artinya banyak orang yang dia tidak terdaftar sebagai laskar, tidak terdaftar sebagai angkatan perang, tetapi juga ikut berjuang. Kemudian ketika dia meninggal, ini nggak tahu namanya siapa, makanya banyak kuburan tanpa nama itu. Makanya dia mengatakan kerelawanan ini sudah lama, bukan sesuatu yang baru, dan sudah ditunjukkan ketika Indonesia merdeka itu. Ya kan, perjuangan-perjuangan kita itu banyak para prajurit yang memang berjuang melawan Belanda, melawan Jepang, melawan Portugis, yang sebetulnya dia juga tidak dibayar. Jadi kerelawanan itu sudah panjang dalam proses kita. Nah, ketika hari-hari ini ya, kalau di timnya Pak Prabowo itu, nah kodanya itu senior saya juga, seorang aktivis perdamaian namanya Bang Fauzi Badila, aktor juga. Ada juga senior saya dari Jogja, Bang Haris Ruslimoti, Bang Wendri gitu ya. Memang ada ribuan organisasi relawan yang mendaftar ini. Mengapa orang ingin terlibat begitu kan dalam satu peristiwa politik, katakanlah pemilu gitu. Macam-macam motivasinya. Tetapi yang paling kuat menurut saya adalah figur tokoh itu. Kalau dia meyakini figur tokoh ini adalah orang yang ikhlas, orang yang menurut mereka punya rekam jejak pengabdian yang baik, mereka akan dengan sukarela gitu datang. Tapi memang tidak semua deklarasi relawan itu bisa dihadiri oleh Pak Prabowo. Makanya dalam acara dukungan dari alumni HMI itu, Pak Prabowo mengatakan, saya meminta maaf karena saya tidak bisa menghadiri berbagai deklarasi-deklarasi ini gitu loh. Nah, memang ini ada keseimbangan di sini memang. Ada partai politik, ada relawan. Ini unik ini memang di Indonesia nih. Maksudnya tidak serta-merta partai politik yang berjuang, tapi juga ada partisipasi masyarakat. Nah, intinya kalau kita melihat, ini kan kalau tinggi partisipasinya, keterlibatan masyarakat ini, kan mereka ini kan awalnya dari pendukung berubah menjadi pemilih, kemudian berubah lagi menjadi penagih gitu loh, ya kan? Setelah dia mendukung, memilih, kalau tinggi partisipasi ini maka kontrolnya juga akan semakin bagus nanti. Karena kita tidak bisa berharap sepenuhnya dari parlemen, dari DPRD maupun dari DPR, tapi ada juga organisasi-organisasi masyarakat yang nantinya akan menagih. Sekarang kan lagi ramai tuh orang mengatakan netizen is the real DPR, kan begitu kan istilahnya kan. Nah, ini penting partisipasi ini. Jadi mereka tidak hanya datang ke pencoblosan, tetapi mereka juga akan mengkampanyekan. Sekarang itu bahkan orang dianggap keren kalau nggak netral. Iya. Ya kan? Jadi kalau kita memilih untuk netral itu ya bagus-bagus saja. Tapi saya lupa tuh ada junior saya di HMI juga namanya Aidil Panandrang. Dia membuat sebuah jurnal. Artinya orang akan semakin respect, kagum sama kita kalau kita punya pilihan politik. Terus itu masuk jurnal ya? Jurnal, cuma saya lupa itu jurnal apa. Cuma di Instagramnya saya lihat tuh anak ini bagus. Dia staf khususnya Pak Tande Abeng. Terus saya baca di situ, oh pantas. Di luar negeri itu biasa saja artis bilang, saya dukung si ini, saya dukung si ini. Jadi kalau kita memilih netral itu dengan alasan pekerjaan, oke, gak ada masalah. Kalau kita memilih netral itu dengan alasan bahwa kita terikat dalam kontrak institusi itu nggak ada masalah. Tapi kalau memang kita memungkinkan untuk tidak netral, maka memang sebaiknya tidak netral gitu loh. Kan sekarang kita lihat tuh para artis apa segala macam tuh biasa saja kan. Artinya menyatakan dukungan politik kepada siapapun itu hak setiap warga negara dan bebas gitu loh. Pak Prabowo juga seperti itu. Banyak orang yang membuat Pak Prabowo kecewa tapi Pak Prabowo tidak menyampaikan kekecewaannya. Itu pilihan kan. Misalnya ada orang yang lama dia besarkan, dia dukung, tiba-tiba tidak mendukung dia, nggak ada masalah. Iya. Gitu kan? Dia nggak akan ngungkit-ngungkit jasa dia gitu loh. Ada orang yang misalnya pernah tinggi banget diangkat sama dia, tiba-tiba hari ini tidak mendukung dia juga ada masalah. Dan dia mengatakan itu, kalian kalau mau pindah partai silakan. Itu hak masing-masing orang. Toh saya juga pernah pindah partai, ya kan? Iya. Dari Golkar kemudian saya ke Gerindra, itu pilihan. Jadi Untungnya satu koalisi. apa? Untungnya satu koalisi.
Ya kira-kira begitulah kalau dari aspek kerelawanan tadi ya. Iya, kalau dari Itu Bang Mas Gary, Ges, siap. relawan di kubu apa di koalisi Anies dan Muhaimin Iskandar itu dinamikanya seperti apa sampai dengan saat ini, Bang Ges? Dinamika relawan. Oh iya, Jadi dalam konteks relawan kalau dari posisi saya ya, iya, jadi saya itu ikut partisipasi, kan Pilpres ini baru dimulai langsung tuh 2004. 2004 ya. Jadi pada saat 2004 itu saya ikutan untuk berada dalam posisi mendukung Amin Rais. Bahkan saya membuat posko terbesar swadaya masyarakat itu di Jakarta untuk konteks Amin Rais itu di Pedati, Jatinegara. Lalu 2009 Pak JK. apa JK? JK Wiranto Bang. JK waktu itu dengan siapa? Dengan Wiranto. Untuk ya. Ya. Dengan Wiranto ya. Oke. Lalu 2014 saya tidak ikutan karena buat saya dua-duanya tidak menarik. 2019 juga saya tidak ikutan karena sistem yang dibangun dengan cuma 2 calon itu membuat pilihan kita itu menjadi sempit ya. Dan pembelahan masyarakat yang kemarin diteriakan itu kan kemarin kan bukan persoalan isu identitas, tapi karena sistem 20% itu pembelahan itu yang menjadikan pembelahan yang menjadi luar biasa. Nah dalam konteks relawan ke Anies ini, kalau Anies ini memang pemimpin gerakan ya. Jadi jauh sebelum dia muncul di tataran politik, dia sudah mulai mengelola sebuah gerakan namanya Indonesia Mengajar. Mengirim anak-anak muda Indonesia terbaik ke pelosok-pelosok negeri. Itu kan juga relawan dalam konteks yang lain. Relawan dalam konteks pendidikan untuk bangsa. Di tempat yang sulit, tidak ada akses signal HP, bahkan tidak ada listrik terkadang. Dan itu menjangkau ke semua daerah. Nah, Anies sendiri sebelum dia dicalonkan oleh Nasdem, oleh PKS dan terakhir oleh PKB, memang sudah kalau dalam bahasanya Rocky Gerung itu diasuh oleh relawan. Jadi sudah banyak orang membuat organ-organ relawan untuk Anies running Pilpres. Itu dari mulai tahun 2000, saya ingat itu Anies berkata kepada saya, tolong tahan, karena dia mau semua itu kalau dia selesai dari gubernur. Tapi ternyata teman-teman itu ingin lebih cepat gitu loh. Jadi kalau nggak salah 2021 sudah mulai tuh muncul relawan-relawan Anies tuh di daerah-daerah. Jadi udah mulai sampai hari ini. Nah, kalau keterlibatan relawan dalam konteks partisipasi publik itu menjadi menarik karena dengan demikian partisipasi publik secara demokrasi kita menjadi lebih baik dengan adanya partisipasi relawan. Yang kedua, akan jauh lebih baik lagi kalau tidak hanya sekedar relawan yang menggaungkan calonnya, tapi juga relawan itu bisa juga men-sharing pendanaan. Maksud saya gini, kerelawanannya itu bisa dengan tenaga, bisa apa gitu, tapi juga bisa relawan-relawan itu yang menghimpun dana. Karena kalau relawan-relawan itu menghimpun dana untuk sang capres, ketika dia terpilih, dia berhutangnya itu kepada rakyat, bukan kepada pengusaha. Logikanya seperti itu ya yang dibangun. Iya, jadi tolong diingat ya, Pilkada DKI itu Pilkada DKI itu mayoritas biaya kampanye Anies itu, mayoritasnya ya, bukan nggak ada dari yang lain, dari partai, tapi mayoritasnya. Saya tahu persis itu. Orang di Tanjung Priok itu ada yang narik tabungannya, ada yang jual motornya, iuran untuk bikin acara. Dan itu di mana-mana terjadi. Hingga apa yang terjadi? Anies tidak berhutang pada pengusaha. Anies berhutang pada rakyat untuk menepati janji-janjinya.
Bahkan ketika dia dilantik, ucapan saya pertama kali kepada dia pada saat di balai kota itu, alhamdulillah kita menang. Tapi ada banyak orang yang terlibat dalam hal ini. Maksud saya adalah mengancam. Jadi tolong, dia langsung salamin, kita jaga sama-sama. Gitu loh. Karena memang kita benar-benar berhutang kepada warga Jakarta. Iya. Sekian banyak acara, itu bukan kita yang menanggung biayanya. Warga di tempat. Sampai alat-alatnya kan sangat sederhana tuh. Dari bambu lah, terus baliho-balihonya juga. Iya. Kreativitas masing-masing. Lalu kaos-kaosnya nggak ada yang seragam. Macam-macam tuh. Anies dengan Sandi itu. Kaosnya. Itu kan partisipasi publik. Kan jadi seperti itu. Dan kita bisa menagih. Bukan menagih utang kita. Tapi menagih janjinya. Dan dia lebih punya tanggung jawab moral dalam konteks itu. Dengan banyaknya partisipasi publik, relawan. Jadi tidak hanya menggaungkan. Tapi bagaimana. Jadi aneh aja kalau orang fundraising untuk hal kayak gini terus ditertawakan. Malah sebenarnya itu yang sehat. Dan di berbagai negara itu biasa. Emang ada yang menertawakan, Bang? Kalau kita baca di Twitter kan macam itu. Misalkan ada caleg, terus oleh caleg nggak punya duit itu macam-macam lah. Padahal itu yang sehat. Itu yang lebih benar gitu menurut saya. Daripada dia berhutang kepada pengusaha. Tapi yang menarik nih kalau saya lihat ya, kan masif ya relawan ini. Masif relawan. Orangnya kan waktu berkumpul tidak mungkin kenal satu sama lain gitu. Ya. Saya pikir ini akan klik sekali kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang lain, di mana kita hidup di zaman kemajuan teknologi informasi ya. Iya. Nah ini yang kita minta pandangannya nih, tanggapannya Kang Jajang nih dari media, sosial media. Pakar nih, Nah. Jajang. Ini kalau Bisa semasif ini apa memang karena ada dorongan dari situ, Kang? kita nih kadang-kadang juga bingung sih kalau sebagai wartawan ya. Kita mau mengcapture apa sih value dari kandidat. Itu kan sudah informasinya tunggal lah ya kalau dari kandidat tuh ya. Tapi kalau kita mau mengcapture bagaimana rakyat bergerak untuk tertarik mendukung satu paslon gitu. Itu kita bingung. Nah, kebingungan kita sebagai insan jurnalis gitu ya untuk mengcapture fenomena politik yang harusnya baik gitu kan. Itu adalah yang nyalip namanya buzzer. Jadi fenomena atau realitas persepsi publik di real gitu. Itu tidak bisa di-capture, Mas. Itu tuh nggak bisa di-capture. Yang bisa di-capture hari ini adalah suara-suara buzzer nih. Makanya noise gitu. Karena itu akhirnya membuat bingung dari bagaimana ini relasi antara partai politik dengan rakyat gitu. Ini putus gara-gara ini nih. Ini sangat terlihat lah. Kita boleh buka data statistik, monitoring ya kita ya, yang kita lakukan nih. Dari bulan apa nih kita biasa lihat tuh? Dari bulan September ya? Agustus. Agustus ketika September Anies deklarasi kan? September ya? Oktober tanggal 3. Oktober ya? Oh, berarti datanya dari September tuh. September ke Oktober. Itu bagaimana keriuhan terjadi kan? Ini ada orang yang berani nyalon duluan. Wah, udah rame ya kan? Nah, tapi setelah itu kan nyes. Gitu. Sepekan setelah itu nyes. Ribut lah tuh. Dua kubu yang sampai sekarang juga tegangnya ada di dua kubu ini nih. Kubunya Bung Hariko sama satu lagi yang nggak datang ya kan? Rame nih. Tapi kalau kita tanya ke masyarakat, atau kita lihat fenomena malam penentuan nomor urut paslon, kan yelling-yelling tuh. Berbalas. Kalau zaman dulu ribut kan, bisa tawuran tuh. Sekarang enggak. Artinya partisipasi masyarakat itu kan bukan kader semua tuh, pasti ada relawan kan. Nyantai-nyantai aja sih. Tapi yang kita lihat bukan di medsos tadi kan, di Twitter ada yang ngomong ini itu gitu. Nah ini yang membiaskan. Saya sebenarnya ada fenomena ini di demokrasi Indonesia. Padahal demokrasi yang sedang dibangun toh semakin rasional.
bukan lagi seperti dua pemilu sebelumnya nih, ada unsur rasisme segala macam gitu. Jadi semakin baik nih, cuma ada terganjal fenomena itu. Fenomena buzzer. Fenomena buzzer. Kita sebagai media nih yang patuh pada kode etik jurnalistik, nggak bisa meng-capture. Mau kemana nih demokrasi kita? Turut mengarahkan gitu. Tapi tidak bisa dipungkiri ya, relawan itu di tengah buzzer itu bisa berkumpul jadi satu gitu, dan membentuk satu organisasi yang masif gitu. Saya pikir mungkin ada satu media platform yang memang bisa menjalin komunikasi dengan intens yang sesama pemikirannya gitu. Saya sama-sama pendukung Prabowo, saya sama-sama pendukung Anies gitu. Mungkin lewat WhatsApp gitu ya. Seberapa besar ya kemarin kita temukan ya percakapan lewat Berapa WhatsApp. persen tuh? Kalau lihat data dari, misalkan data Domo ya, misalkan 41 juta data itu di internet itu berputar di WhatsApp. Kata Domo ya. Iya, Per menit akses tertinggi itu WA memang WA. ya. WA, YouTube ya, Facebook, TikTok ya. Kalau kita tanya ke orang tua kita nge-share kan paling masif tuh kalau di WA kan. Betul. Iya, iya, iya. Dari situ mungkin mudah mereka yang melihat orang lain, oh ini pendukung, misalnya di 2019, oh ini ternyata pendukung Jokowi, oh ini ternyata pendukung Prabowo. Tampaknya saya harus bersikap, saya harus mendekat ke sini. Dari situlah mudah mereka menjalin jaringan gitu ya. Ada pendapat sendiri mungkin dari. Jadi gini, Jadi Iya. teknologinya yang sekarang ini memang lebih memudahkan untuk orang berinteraksi dan menyebarkan berita. Yang pertama itu. Yang kedua, dalam rumus jurnalis kan ada rumusnya tuh. Berita dan kebenaran dua kata yang berbeda. Di antara dua kata yang berbeda ini ada rumus lainnya lagi. Beritanya benar dipotong hingga kebenarannya itu menjadi abu-abu. Misalkan angka 156 dikasih koma di tengahnya kan rusak angka itu. Demikian juga berita. Bisa dikatakan ditambahkan dan bisa dikasih atau dikasih apa yang tadinya dari sumber pertamanya itu benar, kemudian menjadi berubah pesan itu. Jadi melenceng ya. Sekarang bukan lagi cuma kata, bahkan video itu kan bisa dikurangi, ditambahkan dengan lain-lain, berbeda dengan video awalnya yang sebenarnya. Karena kan ada pengeditan semacam itu. Nah, buzzer itu memainkan hal yang semacam itu. Memotong berita, mengedit video, hingga kebenaran itu berubah menjadi sebuah kebohongan lewat dia. Kira-kira kayak gitu, mediumnya gitu kan ya. Nah, apakah orang punya kemampuan menyaring untuk mencari sumber utamanya? Enggak. Nggak punya. Enggak punya. Oleh karena itu, banyak sekali teman-teman seperti Jajang ini juga dan lain-lain ini berjuang mengulas berita-berita hoax. Tempo buat, Kompas TV One buat. buat, Kompas buat, kan gitu. Iya. Agar menyaring supaya berita hoax itu bisa terklarifikasi lah dengan kayak gitu. Itu saya kira bagus sekali itu. Tetapi di balik itu semua, kan buzzer ini tidak mungkin kerja kalau tidak ada yang pendananya. Kan tidak mungkin. Disinilah hukum harus ada untuk mengurangi peran buzzer itu. Hukum harus jalan. Dan yang saya lihat, yang saya alami, yang sepengetahuan saya, mereka bukan mendapat sanksi hukum, tapi dilindungi. Kira-kira gitu. Dugaan itu dugaan. Enggak, saya nggak dugaan, itu valid. Iya. Kalau saya sih berani mengatakan bahwa itu valid. Iya. Jadi buzzer itu ya. Buzzer itu pengertian buzzer itu apa? Itu dulu. Buzzer itu artinya orang yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan sesuatu. Itu pengertian daripada buzzer itu ya. Mendengung ya. Nah, apakah aktivitas buzzer itu salah? Tentu tidak ya. Yang salah itu
itu adalah kontennya, aktivitasnya. Saya, hampir semua media sosial saya mempromosikan Pak Prabowo, Mas Gibran, ya kan? Saya buzzer, karena saya menyebarluaskan informasi. Yang salah itu aktivitasnya. Kemarin di TVRI juga saya sampaikan begitu, di Metro juga. Intinya, buzzer itu tidak salah. Makanya ada istilahnya white hacker, black hacker. Ya. White buzzer, black buzzer. Ya. Oke. Yang salah itu adalah ketika dia menggunakan media sosialnya untuk menghina agama lain, memfitnah dan lain sebagainya gitu. Itu aktivitasnya yang bermasalah. Dari sisi media sosialnya memang memungkinkan orang itu membuat 2 atau 3 akun, ya kan? Hari ini kan banyak yang menjadi ASN atau bekerja di perusahaan swasta, tetapi dia merasa sungkan untuk mengkritik pemerintah, dia punya akun yang kedua. Akun alter ya. Mungkin udah 6 atau 7 kali saya ada mahasiswa yang wawancara skripsi terkait alter akun ini ya. Iya. Jadi mereka punya akun yang kedua gitu loh. Nah, kalau yang dilakukan di relawannya Pak Prabowo sama Mas Gibran, itu kan setiap hari itu para relawan datang. Itu biasanya ditemui oleh Mas Fauzi Badila, Bang Haris Moti, Bang Riki Tambak, Mas Wendri. Nah, keempat orang ini yang pertama kali disampaikan kepada seluruh relawan Prabowo yang ingin memilih Prabowo itu adalah siapa yang bikin hoax dan fitnah silakan keluar dari barisan. Itu pertama kali yang disampaikan. Siapa yang bikin hoax dan fitnah harus keluar dari barisan pendukung Prabowo Gibran. Itu yang pertama kali. Karena dia harus tahu dulu rambu-rambu menjadi relawan ini gitu. Bukan hanya militansi. Dan ditekankan adalah usia manusia ini pendek, sementara usia negara ini kan panjang. Bahaya sekali fitnah sama hoax ini gitu loh. Kita jangan sampai kita merasa sebagai orang Jakarta, kita enak-enak posting, kemudian terjadi keresahan di daerah, kemudian kita tidur. Misal, ada kemarin yang memposting pencabutan baliho di Bali. Dinarasikanlah di iNews itu, disebutkan bahwasannya baliho Ganjar dicabut, kemudian penduduk setempat itu ketika Pak Jokowi datang menutup rumah. Kemudian dicek videonya, benar nggak? Ternyata semua baliho yang ada di situ dicabut. Ya kan? Faktanya seperti itu. Tetapi fitnah bahwasanya Satpol PP di Bali itu tidak netral itu udah kemana-mana. Padahal kronologi kejadiannya itu simpel aja. Pemprov Bali mengumumkan bahwa ada rapat koordinasi wilayah. Kemudian agar baliho yang ada 200 meter dari kegiatannya Pak Jokowi, baliho partai apapun agar dicopot. Pada hari H masih ada beberapa yang belum mencopot. Nah, kemudian ada buzzer yang memvideokan pencopotan baliho Pak Ganjar saja. Kemudian itu dinarasikan bahwa pemerintah tidak netral, baliho kami dicabut, diviralkan. Itulah mulai post-truth tadi. Post-truth itu maksudnya ketika informasi itu merasa menguntungkan kita, merugikan orang lain, langsung diviralkan. Nah, kan yang memviralkan dari mana? Kesini juga kan? Maksudnya orang Jakarta kan yang rame-rame mengatakan seperti itu, sehingga yang menjadi korban itu pemerintah Provinsi Bali. Ini ini black buzzer nih, buzzer yang membuat fitnah, kemudian muncullah keresahan. Itu korban pertamanya itu, menurut saya korban pertama, salah satu korbannya itu Pemprov Bali. Ada lagi Pemkot Pematang Siantar, ini juga menjadi korban buzzer. Ada pencopotan baliho Ganjar Mahfud. Kemudian dipikir hanya baliho itu saja. Ternyata banyak baliho di situ. Kalau yang itu saya punya semua videonya. Kemudian dia juga menjadi korban, gitu kan? Terus apakah orang-orang cerdas, pinter itu tidak berpotensi menjadi black buzzer itu? Sangat-sangat potensial. Contohnya yang terhormat kita sebut aja lah Bapak Gunawan Muhammad, ya kan? Beliau memposting sebuah konten yang seolah-olah di situ TNI Angkatan Darat gak netral, ya kan? Jadi udah lama kejadiannya sebelum rame-rame Pilpres ini, orang habis sekolah, ya kan? Kemudian pendidikan,
kemudian mampir ke rumah wali kota itu sesuatu yang biasa gitu kan. Gunawan Muhammad ini sesepuh Tempo ya. Sepuh ya, makanya saya nggak enak tadi kan. Cuma ini tuh biasa, Soalnya maksudnya semua Gunawan orang bisa Muhammad melakukan banyak. kesalahan. Ya. Kemudian Harus spesifik kita sebutkan yang mana ini. saya lihat paginya itu, ini penontonnya ini udah apa namanya di angka 100 ribuan. Ini penyesatan informasi itu 100 ribu. Kemudian TNI Angkatan Darat dia memposting juga, dia reply, dia jelaskan ini kejadian yang sebenarnya. Baru 10.000 yang menonton. Minus Baru kan? 10.000 minus Artinya 90.000 ya. Hoax itu sama seperti apa nih penyakit yang saya lupa. Itu rumus media. AIDS. Berita negatif itu dibaca HIV, 100 AIDS. orang, klarifikasinya hanya 30%. Jadi Itu betul rumus Bang. media. Jadi tidak ada yang bisa meluruskan hoax ini sepenuhnya gitu loh. Ketika itu sudah menyebar. Nah, yang aneh itu kalau buzzer hitam ini modusnya fitnah hoaxnya itu disebarkan pakai akun yang besar. Pelurusan informasinya pakai akun yang followernya kecil. Beda tempat. Nah, ini kan repot nih. Lu bikin hoax di kampung sini, lu pelurusan informasi di kampung sini. Nah, yang nggak dipikirkan itu dampak berkelanjutan dari hoax ini, kan? Sehingga membuat menghilangkan kepercayaan, kan? Kan terasnya kan berbahaya nih. Orang menjadi nggak percaya sama pemerintah provinsi, nggak percaya sama pemerintah daerah, kemudian nggak percaya sama TNI, nggak percaya sama Polri. Kalau ketidakpercayaan ini muncul kan mudah sekali, ya kan? Ya, kemana-mana itu urusannya. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo di CSIS. Kita harus saling percaya, kalau nggak berbahaya. Kalau ada orang-orang luar yang ingin mengadu domba kita, gitu loh. Ini orang dalam masih. Iya. Jadi, kalau saya sih melihat, kalau relawan yang memang benar-benar relawan, dia mustahil akan memfitnah atau membuat hoax terhadap kandidat lain, gitu kan. Kan hari ini kita lihat tuh, fitnah-fitnah yang ada terhadap Pak Prabowo itu. Pertama saya lihat, ada yang mengatakan Pak Prabowo itu sedang menyebarkan kristenisasi. Ada tuh, saya temuin. Saya punya data semua. Kemudian yang kedua disebutkan bahwa Pak Prabowo itu tidak butuh dukungan ulama. Ini fitnah juga. Buzzer-buzzer hitam ini. Kemudian dikatakan juga kalau Pak Prabowo ini antek Zionis. Disebutkan juga Pak Prabowo ini tidak pernah sholat. Banyak fitnah-fitnah seperti ini yang disebarkan kepada masyarakat. Harapannya masyarakat tidak atau berkurang pemilihnya Pak Prabowo ini. Nah, ini yang kesusahan kita ketika itu sudah viral. Bahkan kemarin itu saya ketemu orang, dia bilang gini, "Kok itu kamu gimana sih?" katanya. "Kan kamu katanya di situ di tim komunikasi. Bilangin dong," katanya kan. "Masa si Kaisang sama si Gibran itu ngasih duit sama Habib Lutfi seperti itu?" Saya bilang, "Mana bang buktinya?" Dia tunjukin. "Ini bang, ini videonya." Lah ini hoax. Artinya memang itu gambar diambil dari samping, kemudian dianggap bahwasanya itu fotonya si Gibran sama Kaisang ngasih bisaroh gitu kan. Saya ini 6 tahun di Gontor, kemudian dari santri ngajar lagi, 9 tahun lah saya di pesantren. Saya paham betul maksudnya tradisi seperti itu memang ada, tapi memang dalam video itu bukan Gibran, bukan Kaisang. Iya. Tapi fitnah itu sudah terlanjur menyebar. Nah, ini yang membuat susah kita, karena orang ada anggapan begini. Kalau saya prinsipnya begini, konten yang menguntungkan capres kita itu belum tentu menguntungkan negara ini. Saya gitu. Karena ini pertaruhan saya kan, saya di dunia ini kan sejak 2015 sampai fokus saya kan cuma ini terus. Saya datang ke Bundaran HI, saya bikin spanduk gede berkali-kali. Di Car Free Day itu saya anti hoax saja. Makanya saya lihat kenapa orang banyak bergabung di relawan Prabowo Gibran itu karena merasa mereka sudah di tempat yang benar. Itu terus-menerus saya ngomong sama Fauzi Badila, sama Bang Haris Moti, sama Bang Riki Tamba. Karena pertama itu sudah disampaikan kalian masuk di barisan anti hoax. Nah, kalau dengan Anti pemikiran seperti itu, Ya. kita bisa saja berpikir bahwa relawan ini dengan kesulitannya sebenarnya bisa juga sebagai filter dari hoax-hoax itu ya. Jadi tidak menjadi pasif dan mempromosikan saja pasangannya. Pasif nggak apa-apa.
daripada sebagai kita filter. membuat hoax untuk membalas gitu loh. Jadi kan gini, kalau ada fitnah, kita balas dengan fitnah, maka kan rantai fitnah itu makin panjang tuh. Yang tercekik juga bangsa ini gitu loh. Dan kalau kita memang orang yang beriman nih, itu kan sama dengan kita lebih kejam dari membunuh tuh. Fitnah-fitnah seperti itu. Maka menurut saya agak susah menjelaskannya ya. Di satu sisi orang ngomong tentang Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, tapi kok ringan bikin fitnah. Itu sesuatu yang nggak nyambung tuh. Saya mau nanya ya, sederhana ya. Anda kan bicara anti hoax. Abu Janda ada di mana? Apa? Abu Janda. Ada di mana? Gimana maksudnya? Posisi dia di mana? Ya, dia kan salah satu pendukung. Iya. Ya bagian dari warga masyarakat kan. Iya. Bagaimana Anda menempatkan bahwa Anda anti hoax sementara Anda bersama dia? Bersama dia banyak orang lagi bersama. Iya, saya nggak bicara Jadi yang lain. Saya bicara kita gini tidak ya. bisa Kita gini. Iya. Mari kau coba. Orang Ini, per orang. Gitu loh. Bung Geis, silakan Bung Geis. Ya kan? Ya, gimana Anda bicara kita anti hoax, semua yang bergabung di relawan sini, orang-orang yang melawan hoax. Anda bersama Abu Janda. Hoax apa maksudnya? Hoax apa nih? Apakah pernah Pak Abu Abu Janda? Janda itu memfitnah Pak Anies? Banyak. Ini kan masa pilpres. Oh, kalau masa pilpres menghilangkan. Hoaxnya apa? Maksudnya hoax dari Pak Abu Janda ini apa, Bang? Jangankan terhadap Anies, terhadap Prabowo aja dia banyak kok. Enggak, maksudnya coba Bang sebutkan satu. Satu, yang paling luar biasa, COVID. COVID maksudnya? Anies mengumumkan tentang Jakarta sudah terpapar COVID. Lalu mulai meminta agar, apa yang dilakukan? Dia datang ke pasar-pasar bahwa di Jakarta tidak ada apa-apa, semua aman-aman saja dan jangan politisasi corona. Waktu itu namanya masih corona. Ini melawan akal sehat, Bos. Itu kapan? Itu sebelum bergabung dengan Prabowo. Iya, makanya. Setelah bergabung dengan Prabowo. Oh, ya sudah, kalau mau pembelaan sudah selesai. Sudah selesai. Kalau lu membuat Abu Janda analogi itu apologi setelah ini bergabung dengan udah Prabowo, mohon maaf. Ya. Karakter Begitu itu dipegang tidak sama mudah Bang berubah. Dasko, sudah berubah. Tidak, sudah. Saya tidak mau Udah. satu Mohon maaf. Mungkin, Mohon maaf. Ada historinya. Mohon maaf. Kalau sudah apologi sebenarnya udah mohon maaf. Mendingan berhenti diskusi. Saya Iya. terus terang saja. Saya meyakini Saya mengatakan orang begini ya. itu bisa berubah. Ketika gitu. ada dengungan bahwa orang tertentu mau masuk ke Anies, saya langsung katakan tolak. Karena satu orang ini akan merusak yang lain. Siapa itu? Saya nggak perlu sebut namanya, karena kan nggak jadi masuk. Kalau dia jadi masuk, baru cerita. Ini nggak jadi masuk. Karena akan merusak yang lain. Gitu loh. Jadi partisipasi kita itu harus kita jaga. Jadi banyak hal ya. Atau gini, di dalam lingkungan Anies sendiri, seringkali orang yang kita tegur itu karena membuat posting berita yang salah. Sering kita menegur itu. Bahkan diantaranya ada yang gelarnya sudah doktor, terjebak dalam hal. Tapi itu kan terjebak karena arus informasi kan, bukan kesengajaan yang dia buat gitu. Contohnya yang ketika di Saudi Haji itu, foto. Saya ingin melebarkan, ini bukan hanya soal pilpres. Bagaimana KPK dihancurkan dengan isu Taliban pada saat tes wawasan kebangsaan agar memberikan pembenaran kepada tingkah lakunya Firly? Siapa yang melakukan itu? Siapa yang membangun isu Taliban itu? Agar orang-orang yang benar di KPK yang baik dan baik itu tersingkirkan. Kan itu terjadi. Oke, itu masa lampau, tapi mungkin berubah ya. Tapi tapi gini juga, maksudnya Setiap orang punya histori. setiap orang punya Ya, histori. setiap orang punya histori. Terus apakah tiba-tiba terus langsung orang jadi berubah? Kan enggak. Ini perilaku ini sudah jalan sudah Nah, jadi gini. bertahun-tahun saya dan mau- sudah saya dipiara mau oleh penguasa. Jelaskan ya. Intinya gini. Pemilih Pak Prabowo itu kan banyak sekali ya. Mungkin Di antaranya Bu Janda. lah kan belum. Ya kan? Kita belum masa memilih. Ini studio saya ini ada. Baru siap-siap aja. Jadi kan kalau banget ya, kalau kagak laku aja kalau gua kayak gini. Jangan bilang gitu. Ah, Jadi gini. akhirnya senyap loh orang dengan Ya. 5 menit tinggal. Pak Prabowo itu
ada satu yang menarik, yaitu perkataan dan perbuatan dia itu sesuai. Itu yang paling kuat gitu loh. Jadi ketika dia mengatakan saya tidak pernah membedakan orang itu apapun latar belakangnya. Itu Pak Prabowo katakan gitu kan. Berkali-kali itu disampaikan dan itu sesuai memang dengan rekam jejaknya gitu loh. Misalnya ketika Pak Prabowo itu mencalonkan Ahok menjadi wakil gubernur DKI Jakarta dari Partai Gerindra, kemudian juga mendukung Pak Jokowi sebagai representasi orang biasa ketika itu kan. Nah, Ahok ini kan double minoritas, Tionghoa kemudian Kristen. Tetapi kan Pak Prabowo berani mencalonkan itu, tapi akibatnya apa? Dia difitnah, ya kan? Difitnah sedang menyebarkan kristenisasi, difitnah ingin membuat Jakarta itu berubah dari Pak Fauzi Bowo. Kan fitnah-fitnah itu muncul. Sama ketika Pak Prabowo itu mencalonkan Pak Anies ini kan keturunan Arab, minoritas juga. Tapi dia berani, maka apapun dia akan calonkan kalau menurut dia itu sudah yang terbaik gitu loh. Meskipun dia capek-capek mendirikan partai, tapi kalau memang ada orang yang bagus, dia calonkan. Orang keturunan Tionghoa, orang Kristen dia calonkan. Orang keturunan Arab, minoritas dia calonkan. Tapi apa yang kita lihat hari ini? Yang kita rasakan hari ini adalah langkah politik Pak Prabowo itu membuat kita punya kesadaran bahwa Cina, Tionghoa, Arab juga bagian dari 1.340 suku bangsa yang ada di Indonesia. Itu penting kesadaran bahwasanya kita itu satu bangsa. Tapi Pak Prabowo ini nggak pandai dia menjelaskan itu. Dia nggak akan pernah menjelaskan bahwa saya di tahun 2012 pernah begini-begini. Tidak pernah ada video seperti itu. Prabowo tidak pandai menjelaskan itu. Tidak pernah Prabowo saya ingin memperjelas saja. Prabowo, saya mengulang kalimat Anda. Prabowo tidak pandai menjelaskan itu. Bukan. Tadi Pak Prabowo itu tidak pandai itu maksudnya tidak mau dia bisa menjelaskan itu. Jadi gini loh. Tidak mau atau tidak pandai? Tidak mau Bang Gis. Intinya gini. Saya belum pernah melihat Prabowo itu mengatakan saya pernah mendukung si ini, mendukung si ini, mendukung si ini. Kemudian dia sekarang saya ya mendukung saya. Ini dari pendukungnya yang bicara gitu kan? Nah itu yang kita lihat ya. Jadi keberanian Prabowo mencalonkan orang-orang yang tidak umum itu menunjukkan bahwa dia siap difitnah, dia siap dicaci. Yang penting masyarakat ini mempunyai kesadaran. Saya pikir kalau soal itu, gitu kalau soal itu semua rakyat Indonesia sudah paham betul. Sudah selesai. Udah selesai. Tapi pertanyaannya begini, kita kembali ke topik ini, kerelawanan dulu, Relawanan supaya Kakanda sama Adindanya ini nggak ribut di sini. Nggak ribut, Saya nggak ribut, saya cuma saya menjaga saja. Nyambung ini Mas Gary. Tadi kan disebut nih satu Abu Janda nih, baru satu figur nih ya kan. Nah, oke, nggak usah diperlebar ya kan. Iya. Bagaimana sih dalam konteks parpol nih atau tim pemenangan kalau di tempatnya Amin ini kan timnas gitu. Seseorang itu boleh masuk ke dalam nih diakui sebagai pendukung setia gitu atau relawan nih gitu. Sama yang tidak. Ini batasannya apa? Sebenarnya pertanyaannya tuh gitu. Misalkan saya pribadi nih mendukung Prabowo misalkan. Terus karena harus ada pengakuan nih dari pihak tim pemenangan. Gitu. Atau tidak perlu gitu. Nah, ini gimana sih dalam pemaknaan tim pemenangan, masing-masing tim pemenangan seperti apa? Masuk enggaknya? Karena tadi kan ini yakin nih Abu Janda udah masuk. Abang bilang enggak katanya kan. Gimana tuh? Jadi gini, kalau relawan ya, kan kita konteksnya bicara relawan nih. Orang kalau mau mendaftar relawan itu kan siapa saja boleh mendaftar. Yang penting tadi itu yang disampaikan sama Bang Fauzi Badillah, sahabat beliau juga sebetulnya. Kemudian Bang Moti junior beliau juga gitu kan. Intinya kalau mau bergabung di sini jangan bikin hoax dan fitnah. Itu aja yang paling utama disampaikan di situ. Berarti sudah berubah, Bang. Sudah pasti berubah. Hah? Apa? Maksudnya sampai hari ini tidak ada memang fitnah sama hoax yang diproduksi. Iya kan? Nggak ada satupun gitu loh. Makanya orang merasa benar sudah bergabung di relawan ini karena itu ditekankan sekali.
Kalau abang ini tadi kan ada batasan nih, Betul. ditolak saja. Iya. Tapi kalau ternyata nih Mas Gary misalnya yang daftarnya kan tadi nggak disebut namanya, Saya daftar, Pak. tapi tetap menyuarakan Anies Amin, mau diakui atau enggak tuh? Kalau gitu gimana? Itu hak masing-masing. Kan ini kan persoalan kita menjaga moral kerelawanan kan. Selama 5 tahun kan kita merasakan bagaimana perilaku mereka terhadap kita, bagaimana perilaku dia dalam bermedia sosial. Kan akhirnya kalau kita nggak hati-hati akan jadi blunder. Ya. Kan jadi begitu. Sebenarnya ini contohnya, saya sangat mudah aja, walaupun saya hanya sekedar jokes ya. Toh kerepotan sekali menjawabnya kan jadinya. Jadi kalau itu kita nggak jaga di tim, kan luka itu kan belum hilang dari yang kemarin itu. Jadi kan bukan saling berargumen, itu kan bukan, tapi bagaimana serbuan fitnah yang mereka lakukan gitu. Contoh kalau di kita itu kan sebelum Formula E dimulai semua melakukan ceritaan yang sangat luar biasa. Siapa sebut nama-nama mereka? Saya cuma jijik aja nyebut namanya itu. Tapi saya nggak anggap orang-orang seperti itu. Dan akhirnya apa? Sekarang ya pecundang lah. Terus setelah akhirnya ternyata sukses gitu kan. Dan apa yang mereka menyuarakan itu secara negatif? Ya nggak mungkin apa kepentingan mereka secara pribadi terhadap Formula E untuk gagal kalau bukan dibayar. Nggak mungkin. Ada orang mau kerja terus gitu. Nggak mungkin. Ya sangat tidak rasional itu. Itu ada orkestrasinya. Bahkan kan pernah ada itu anggaran untuk bahasa halusnya anggaran influencer 90 miliar. Buat apa? Siapa influencernya? Kalau bukan dalam rangka menjaga kebijakan-kebijakan yang salah untuk diberikan pembenaran. Siapa pemberi pembenaran? Yang mereka-mereka itu. Kan Mereka itu. Mereka itu. Oke. kan gitu jadi salah satunya ya. Tapi begini ya. Tapi tidak bisa dibuktikan secara ini ya. Ya Secara apanya? Kerelawanan. Ya udah. Kita bicara Kalau kerelawanan Pilpres kan. Kenapa? Kalau itu tidak bisa dibuktikan, kenapa yang lain bisa ditangkap? Perempuan di Bogor bisa ditangkap. Karena dia menghina Ibu Risma. Kan bisa. Langsung tuh. Dari IP-nya, dari apanya. Bisa dapat kok. Ini persoalan mau atau tidak, ada melindungi. Kalau menurut saya karena ini kan dilindungi aja. Karena dianggap menguntungkan penguasa. Kan begitu. Kita harus objektif aja, fair aja kalau bicara gitu. Agar kan gini dalam rangka pendidikan masyarakat juga. Kalau kita tidak fair, membuat ini jadi abu-abu, akhirnya jadi nggak jelas antara hitam dan putih. Tapi sekarang memang menurut saya lebih terasa adem ya. Tidak sampai hari ini belum ada yang terluka lah karena Pilpres ini. Kalau nggak ada yang terluka, nggak ada yang nangis, bos. Maksudnya kita itu masih. Ini udah nangis lu, masa masih belum terluka juga? Wah, masa tangisannya nggak dianggap? Abang ngomong Pak Hasto atau siapa? Ya, Oke. maksud saya Orangnya nggak di sini gini, nih. masyarakat itu gini sudah mulai bisa memahami kalau ini kayak sepak bola, jangan sampai pemainnya tukar-tukar kaos, tapi penonton tukar-tukar jotos kan begitu kan? Maka sudah bisa memahami mereka. Artinya melihat dinamika yang terjadi selama ini, kita melihat tuh masih bagus lah dibandingkan dengan negara-negara lain yang konflik kan. Kita jalan misalnya ke depan satu sekretariat pemenangan pun nggak ada masalah. Kita pakai kaos dengan capres lain pun nggak ada masalah. Jadi sampai tanggal 16 ini menurut saya keamanan, kestabilan itu masih terjaga. Sangat bagus, sangat bagus. Masih bagus, jauh lah istilahnya. Kondusif. Kalau kita lihat kalau zaman ini masih ada yang berani memfitnah, menghoax itu menurut saya udah ketinggalan zaman. Ketinggalan gitu. zaman, Dan ya. bahaya sekali. Nah situasi ini kan sebentar lagi nih. Kalau kita berhasil 90 hari ini, tidak ada kerusuhan, tidak ada fitnah. Ada sempat kejadian kemarin tuh antara, saya bingung juga itu. Pokoknya antara organisasi bawah underbow-nya P3 sama Yang di Jogja. ya sama PDIP. iya. Sama PDIP. Ini kan satu koalisi nih maksudnya. Ada apa? Yang di ini Jogja kan? ya. Ya. Coba bisa gini-gini aja. Ya, sempat lah itu Iya, ada iya. tapi cuma nggak ada korban. Gitu. Iya. Sejauh ini sih nggak ada masalah gitu loh. Dan cepat bisa inilah hoax itu cepat langsung bisa diluruskan. Ya ini yang Oke. apa? Kayak gitu Mas Gary, saya tuh penasaran gini. Kita kan cuma mendengarkan beliau-beliau ini kan. Karena beliau-beliau ini akan bertarung,
kita nanyain gayanya mau kayak apa Betul. gitu kan. Gaya MC gimana? Tapi tadi udah sedikit ada pencerahan nggak sih kita? Ada banyak ya? sekali ada penyerahan. Cuman ada satu yang belum mungkin ya. Kalau misalnya kita lihat relawan itu ya Kang Jajang, dari sebagai perkumpulan, mereka itu terorganisir. Oke. Tapi kepentingan mereka itu lebih menajam ke tokoh. Padahal tokoh ini banyak yang memang terkait dengan parpol. Mungkin Pak Anies tidak ya, tapi yang dekat dengan parpol ini pasti ada kepentingan parpol di belakangnya gitu. Nah, kita mau lihat nih relasi antara relawan dengan parpol sejauh ini seperti apa, karena kalau kita flashback ke belakang, awal-awal itu ya ada tokoh parpol, bahkan ketua parpol yang mungkin punya kesan agak mendiskreditkan. Saya ngerti. Relawan. Sebut aja, Saya sebut. nonton. Ini sobat baca belum tentu ngerti semua, Oke. tapi sebut jelasin dulu. Iya, kita pernah baca berita bahwa ketika Mendengarkan, kita kan meliput waktu itu. Oh iya kan gitu. Video apa? Kita aja media. Video. Jadi ketika suara relawan mulai banyak mendapat perhatian, ada Ketua Umum PDIP Bu Mega menegaskan kembali bahwa dalam pemilu ini peran besar adalah parpol, gitu. Yang bisa mencalonkan presiden adalah parpol. Jadi Betul. meresponnya itu dengan meninggikan peran parpol gitu. Yeah. Padahal waktu itu suara relawan itu mendapatkan perhatian cukup banyak dari pembaca. Bahkan ketika Pak Jokowi datang ke acara relawan saja, itu relawan bersuara tentang siapa yang mereka pilih dan itu kompak pada satu nama gitu. Yaitu Ganjar Pranowo waktu itu. Pada saat itu. Dan Pak Jokowi bilang ojo ke susu. Gitu ya. Sampai pada akhirnya pada suatu masa beliau menampilkan ciri-cirinya itu rambut putih segala macam gitu. Nah, pada perjalanannya ini kan perhatiannya semakin besar gitu. Bahkan dalam musyawarah sendiri hasil musrahnya itu dibawa ke masing-masing ketua parpol dan ditemui, termasuk Pak Prabowo juga menemui. Terus Pak Surya Paloh kayak tampaknya juga menemui. Oh enggak ya? Nggak jadi. Nah, Bu Mega juga tidak jadi bertemu. Nah, ini saat ini Hasil musrah dieneng-eneng jadi. eneng-eneng gitu dan diterima oleh beberapa ketua parpol. Ketua parpol. Pak Erlangga menerima, Pak Prabowo. Kemana akhirnya itu dieneng-enengnya itu berlabuhnya? Ada beberapa ketua parpol. Enggak, ujungnya berlabuhnya kemana itu eneng-enengannya dia? Ujungnya Kita tidak tahu karena Tidak bukan tahu, jadi ya. bagian dari situ. Tidak menjadi bagian. Intinya Dikelilingkan sudah gitu. dikelilingkan lah ya. Ini adalah hasil inspirasi kami gitu. Tapi diterima oleh ketua parpol. Artinya semakin lama kan perhatian atau relasi dengan parpol semakin dekat gitu. Iya. Nah, apakah ini terus berlanjut menaik? Relasinya Itu semakin baik? relasi atau jual beli ya? Nah, itu dia. Ada komentar? Jadi penting kita Nanti itu Bages ya. Itu menarik apa sekali. namanya membangun Kan yang jurnalis Anda. organisasi. Organisasi relawan itu penting menurut saya. Ya. Tapi jangan sampai seperti yang dilakukan oleh Mas Eko CS ketika Eko CS-nya siapa? Eko Kuntadi. Oke. Harus Intinya- jelas karena Eko yang lain banyak loh. Eko. Intinya kan sama-sama di forum seperti ini, ada orang partai. Kemudian jangan sampai kita terkesan setara boleh, cuma seakan-akan lebih tinggi dari orang partai, kemudian mengontrol itu jangan. Itu pasti kita akan dianggap kan gua yang udah lama membesarkan ini. Lu jangan ngajarin gua, kira-kira akan seperti itu gitu loh. Tapi mengorganisir diri itu penting. Itu semacam kontrak sosial lah. Saya gini, buruh mengorganisir diri, kemudian dalam satu organisasi kontrak dengan salah satu caleg, salah satu capres kepala daerah, kami dukung Anda, syaratnya bla bla bla. Itu menurut saya penting, ya kan? Kemudian asosiasi
mahasiswa mana, pemuda mana, kami dukung syaratnya ini. Asal syaratnya bukan untuk kepentingan pribadi itu kan. Itu penting, desakan-desakan seperti itu. Sehingga orang ini juga merasa gua terpilih, gua harus melaksanakan janji-janji ini. Sebaliknya juga seorang capres juga jangan takut tidak didukung dengan alasan populis. Misalnya ada orang datang ke Pak Prabowo misalnya. Pak Prabowo, kami dari relawan ini, kami siap mendukung Pak Prabowo misalnya. Tapi syaratnya Bapak stop hilirisasi, misalnya gitu kan? Atau Bapak syaratnya stop IKN, kami akan dukung Bapak. Ya kalau memang Pak Prabowo pasti akan menolak itu. Nggak apa-apa, Anda nggak usah dukung saya. Karena hilirisasi ini seperti yang dia sampaikan di depan Dubes Jepang kemarin, kita harus fair, kan gitu kan disampaikan Pak Prabowo kan. Anda sudah bisa memproduksi mobil, memproduksi ini segala macam, selama ini kami belum bisa produksi. Dengan ini kami mau produksi. Jadi jangan sampai dengan alasan untuk butuh suara, kemudian seorang capres, seorang kandidat mau menandatangani kontrak apapun gitu loh. Itu bahaya juga gitu loh. Itu rambu-rambunya di situ. Tapi kalau menurut saya relawan itu justru penting. Dia membuat semacam kontrak atau kontrak sosial dengan orang yang dipilihnya gitu loh. Nah kalau di bawah itu istilahnya itu yang kita khawatir tuh. Dalam pencalekan sebetulnya yang banyak terjadi seperti itu. Makanya ada istilah apa namanya itu caleg prabayar gitu kan, dan caleg pasca bayar. Nah justru politik uang itu justru lebih banyak di pencalekan-pencalekan ini kalau saya lihat ya. Tapi kalau di Pilpres, orang tuh rata-rata memilih bukan karena uang, tapi karena kekuatan figur, rekam jejak. Lebih kepada itunya. Tapi kalau untuk orang misalnya dipilih capres karena uang, rasanya enggak. Itu lebih banyak kepada pencalekan-pencalekan itu. Gitu. Kalau Pilpres, jarang saya melihat orang itu, maksudnya, bahkan nggak pernah saya ketemu para relawan-relawan itu akan memilih Pak Prabowo itu karena uang, enggak. Murni karena figur, sama. Orang juga, Pak Anies juga seperti itu, saya rasa begitu. Iya, kalau dari Bung Kis, Konteks apa nih? konteksnya, pertanyaan ini sebenarnya ingin melihat gitu, apa namanya, dalam relasi relawan dengan parpol, relawan ini ingin, orang-orang ini kan ingin meningkatkan partisipasi politiknya, Bung Kis. Ya. Secara logika, kan selama ini sudah ada pilar untuk partisipasi politik yaitu parpol. Iya. Kenapa mereka tidak menyalurkannya ke parpol, tapi malah membentuk relawan secara organisir gitu? Ya, Di Anies kondisinya gimana? Gitu. Kondisinya gimana? Karena gini, yang pertama itu parpol itu tidak melahirkan, tidak semua parpol melahirkan tokoh. Belum mampu. Muncullah tokoh-tokoh di luar parpol. Ya. Di antaranya Susi Pujiastuti. Oh, Saya tidak hanya mau nyebut Anies ya. Hmm. Itu kan juga masuk dalam radar. iya. Di antaranya bekas panglima kita Gatot Gatot. kan masuk. Riza Ramli juga masuk dalam radar. Dan juga Anies gitu. Jadi nah, suara ini terekam dalam potretnya, capture-nya para elit parpol. Kan itu terekam tuh. Iya. Maka muncullah nama Anies melalui DPW Nasdem Aceh yang pertama kali menyuarakan, seingat saya. Baru menyambung ke DPW-DPW lain. Sampai kepada Rakernas Nasdem, 3 nama. Bahkan yang 2 bukan dari parpol. Anies, Ganjar, yang ketiga itu kalau tidak salah Andika. Oh, Andika Perkasa. Iya, non parpol kan? Non parpol. Ya kan? Lalu menurut saya ini memperkaya demokrasi ya sebenarnya, memperkaya. Selain dari dalam parpol juga ada kesempatan di luar parpol, orang yang punya rekam jejak bagus dan diusung sama orang banyak. Yang menarik adalah begini, partisipasi ini ruangnya itu oleh parpol itu, semua parpol memberi nggak? Nah kalau semua parpol ini memberi, maka yang paling bagus adalah
melakukan konvensi setiap partai itu. Dengan demikian maka antara yang di dalam partai maupun yang di luar partai bisa bersaing di dalam untuk kita mendapatkan hasil terbaik dari semua calon. Sebagaimana yang dilakukan oleh Golkar pada saat 2004. 2004, yang dilakukan oleh Demokrat 2014, tapi kan nggak Tapi nggak jadi. jadi. Iya. Ya. Tapi itu sangat modern, sangat keren. Tapi itu terlalu jauh Bang Des. Pertanyaannya adalah bagaimana kondisi menampung relawan di koalisi perubahan? Kalau di kita nggak pernah ada problem. Jadi begini, relawan kita itu sangat sadar ada porsinya partai, ada porsinya relawan. Tolong kamu lihat ya, ketika Demokrat exit dari koalisi Anies, kita nggak bersuara. Karena itu bukan porsi kita. Ketika rame siapa cawapres Anies, relawan nggak bersuara. Siapapun, yang penting mereka sudah memutuskan, yang penting capresnya Anies. Nggak cewek, yang ribut-ribut itu di antara partai aja. Buat kita adalah kerja-kerja di masyarakat aja terus-menerus gitu. Nah, porsi relawan di parpol itu bagusnya, yang saya lihat ya, yang bagusnya itu, setiap Anies kunjungan kemana, kan acaranya acara partai nih, yang mengorkestrasi, Iya. ada waktu untuk dengan relawan di mana-mana tempat. Jadi nggak selalu semuanya acara partai. Apakah itu di NTB, apakah itu di Medan, apakah itu di Makassar. Makassar ya paling banyak ya. Jadi ada waktu dengan partai, ada waktunya Anies dengan para relawan-relawannya. Jadi itu terakomodir dengan baik lah. Yang gitu. Dan bagusnya lagi tidak rebut-rebutan relawan di antara partai. Jadi partai itu membiarkan. Pertanyaannya begini Mas Geri ya berarti. Apa yang bisa Anda tawarkan nih? Karena bapak-bapak ini kan yang berjuang kan sebagai jubir. Ya kan? Apa yang ingin dipastikan kepada masyarakat soal mereka tertarik dengan tadi ya istilahnya tuh mereka yang berkontribusi, kemudian mereka yang memilih, kemudian mereka yang menagih. Kan kita begitu. Apa yang ingin disampaikan kepada konstituen gitu bahwa dari mulai visi misi kemudian juga keterpercayaan dari figur Pak Prabowo, figur Gibran, figur Pak Anies, figur Pak Caimin. Dari Gitu. tadi kita ngobrol nggak pernah disebut lo yang nyebut. Entah kenapa dia kamu nyebut, saya nggak tahu itu. Nyebut apa? Gibran. Jadi gini, saya pembekalan ini termasuk untuk pembekalan jubir itu udah 2 kali. Dari pagi sampai malam ya. Intinya yang isi pembekalan itu Pak Burhanuddin Abdullah, kemudian Mas Budiman Sujatmiko, Mas Rizal Malarangeng, Pak Profesor Pambudi, Pak Dadan, banyak lah gitu. Yang sering juga diingatkan adalah sampaikan program gitu kan. Nah, yang fokusnya sekarang itu adalah, dan alhamdulillahnya kita bersyukur sudah banyak dibicarakan oleh masyarakat itu. Salah satu program Pak Prabowo itu, dan ini sering sebetulnya kita sampaikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Saya ketemu Mas Jajang atau ketemu Mas Giri itu kan biasanya pertanyaan kita, sehat apa enggak, udah makan apa belum gitu kan. Nah, Pak Prabowo tuh punya program makan gratis dan susu gratis untuk seluruh pelajar dan santri gitu loh. Nah, kemudian bantuan gizi untuk ibu hamil dan balita. Nah, harapannya ini kan program cepat, begitu menang langsung dilaksanakan biar masyarakat itu merasakan keadilan, kemudian negara juga hadir gitu kan. Nah, harapannya ini saya sebetulnya produk dari makan gratis ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena selama saya di Gontor 6 tahun itu, meskipun saya nggak bayar SPP sampai 6 bulan, nggak pernah saya nggak makan siang. Jadi kiai selalu ngasih makan gitu kan. Ini katanya inspirasinya dari berbagai negara. Cuma menurut saya ini inspirasi dari pesantren. Nah, harapannya dari program ini anak-anak itu setelah dia pelajar sampai dia tua nggak sakit-sakit dia.
nggak sakit, nggak sehat, nggak sakit, nggak sehat, nggak Sehat. sakit, sehat, dan negara kan juga akan mengalami keuntungan yang besar karena BPJS juga tidak banyak apa segala macam gitu kan. Loh ini saya lihat, loh ini sama. Adik kandung saya kebetulan tinggal di Belanda. Udah sekian beberapa tahun inilah yang saya perhatikan memang begitu. Sejak dari balita, kemudian diberikan makan, konsumsi gratis, setelah itu mereka sehat. Nah ini sebetulnya kita lebih tertarik mau bicara ini sebetulnya. Cuma mohon maaf dari buzzernya Pak Ganjar ini terus menyerang yang membuat kesusahan kita menyampaikan program-program ini. Akhirnya sudahlah, biarkanlah fitnah-fitnah itu, kita fokus aja lah menyampaikan program ini. Ya gimana nggak Maksud, marah, akhirnya putra begitu. mahkotanya diambil dengan melanggar kode etik Mahkamah Konstitusi. Nggak ada, itu kan sudah selesai. Ya, Ya kan? marah lah baca-baca itu. Biarkanlah mereka menangis dulu. Iya, kan Waktu. Anda lihat kemarin kan, Abang kan lihat kemarin waktu di KPU itu kan bagaimana Pak Prabowo dengan Pak Anies, ya kan, kemudian Pak Muhaimin, kemudian dengan Pak Gibran gitu kan, cair betul-betul kan gembira. Gembira. Ini tidak ada problem lah. Ini kan Oke. ya Bang Ges sangat memahami lah. Saya rasa juga iya. Kan sama lah kayak kita mau debat apapun di TV kan orang nggak pernah lihat behind the scene-nya. Orang hanya melihat show-nya aja kan. Jadi ini juga akan berakhir. Sebulan setelah 14 Februari situasi akan baik-baik aja gitu. Kalau dari Bang Ges gimana Bang Ges? Apa yang bisa menjamin bahwa konstituen ketika mendengar produk visi misi yang teman-teman di TPP ini, KPP ini dibuat Timnas. Timnas? Kalau dari sisi Anies kan mudah ya. Semuanya itu tinggal mengangkatnya secara nasional aja. Air bersih. Program Anies kan itu. Air bersih. Air bersih di Pulau Seribu dari 32.000 menjadi 3.500 per meter kubik. Udah dilakukan. Selama ini Pulau Seribu itu nggak dilihat loh. Secara elektoral cuma 20.000 jumlahnya. Tapi Anies datang ke pulau terjauh. Namanya Pulau Sabire. Lalu kerjasama antara food station dengan Ngawi, dengan gudang-gudang beras. Hingga akhirnya Jakarta yang tidak punya beras bisa ekspor beras ke Saudi. Itu kan apa yang dilakukan oleh Anies, membuat harga bahan pokok di Jakarta, khususnya yang dia beli untuk para penikmat KJP Plus itu, menjadi stabil. Lalu petani-petani di daerah itu dengan nyaman karena berapapun jumlah produksinya pasti dibeli. Jadi kampanye Anies itu tinggal melihat yang sudah dilakukan saja, dan itu akan menjadi ditingkatkan secara nasional. Jadi bukan mengatakan akan ini, akan itu, enggak. Akan membangun lapangan sepak bola bertaraf internasional di Sumut dan di Makassar. Sudah dilakukan di Jakarta dengan JIS. Tidak akan ada penggusuran rumah rakyat secara sewenang-wenang. Sudah dilakukan di Kampung Akuarium dan di Kampung Kunir. Gitu loh. Lalu membuat ruang-ruang publik seluruh Indonesia. Itu kan bagus sekali tuh. Apakah itu akan? Tidak, sudah dilakukan di Jakarta itu. Bahkan itu integrasi sosial. Hal yang selama ini kita tidak sadari, oleh Anies disadari. Contoh, ini kan kita di sini nih, daerah Tanah Abang nih istilahnya ya. Orang-orang yang kelas menengah ke bawah, mainnya ke Tamrin City. Yang kelas menengah ke atas, ke Plaza Indonesia atau Grand Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Anies? Trotoar dibuat cantik sekian meter, shelternya dibaikin, terjadi blend antara yang kelas menengah maupun yang kelas bawah. Penyatuan publik itu terjadi lewat transportasi publik yang nyaman dengan segala fasilitas, wifi gratis, tempat susu ibu menyusui, orang tua lansia bisa pakai lift, segala macam lah. Jadi ruang-ruang publik itu yang menyatukan orang, yang disebut ruang ketiga itu bukan nanti enggak, sudah
di Jakarta. Tinggal bagaimana mengangkatnya jadi secara nasional. Gitu. Jadi rekam jejak itu banyak yang sudah terjadi di Jakarta, sudah terbukti. Lalu kebutuhan untuk rumah itu juga kan luar biasa. Sudah dijalanin. Walaupun banyak hal orang yang tidak ngerti persoalan terus teriak gitu. Padahal program itu sudah jalan. Bahwa kemudian tidak sesuai target, ya COVID-nya 2 tahun. Jakarta mengalami kontraksinya itu sampai 57%. Anggaran dari 80 triliun tinggal 47. Jadi kan terbayang tuh kondisi ekonomi Jakarta yang seperti itu. Bagaimana bisa melaksanakan semua yang sudah di awal. Tapi banyak hal kan jadi. Apalagi tentang BPJS. Di berbagai daerah itu masalah. Di Jakarta, untuk tidak menyatakan 100%, tapi yang sudah terjadi adalah 98%. Tercover semua dengan BPJS di Jakarta. Bagaimana cara itu bisa terjadi? Karena lurah itu dipaksa mendata warganya yang belum tercover oleh BPJS. Karena kalau itu tidak terdata, tunjangan kinerja lurahnya dipotong. Mau nggak mau kan mereka kerja keras untuk itu. Hingga akhirnya seluruh warga Jakarta itu tercover. Sementara di daerah-daerah lain, kalau Anda berkunjung ke manalah pokoknya, itu BPJS menjadi masalah. Karena mereka tidak sanggup bayar iurannya. Nah, di Jakarta itu diselesaikan. Jadi, menyampaikan visi misi Anies itu ke masyarakat banyak, tinggal kita mengatakan, ini loh yang sudah dilakukan, ini loh yang selama ini terjadi, ini loh keadilan sosial yang ada di Jakarta. Orang masyarakat Kuitang kebakaran rumahnya, di ujungnya mereka tidak nangis, di ujungnya mereka tersenyum. Dibangun ulang, diperbaiki jauh lebih cantik daripada awal dia tinggal. Kampung Gembrong, wah merasa kehilangan luar biasa. Dibangun ulang, diperbaiki, jadi punya taman, jadi jauh lebih sehat. Itulah banyak hal lah kalau tentang Anies itu. Terus kalau itu secara program, kalau secara Aniesnya, secara personal, 7 penghargaan dunia dia dapat sebelum jadi Mendikbud, sebelum jadi gubernur. Sebelum dia menjabat apa-apa di pemerintahan, dia sudah mendapatkan 7 penghargaan dunia. Jadi untuk secara akademis masuk, secara masyarakat umum masuk, dengan program macam-macam hal gitu. Jadi terkait Anies itu, ya saya sangat optimis ya, karena yang kita perjuangkan memang orang yang mumpuni dalam pengelolaan sumber daya. Ya. Ini masif sekali disampaikan oleh relawan itu saya, untuk tentunya membawa satu optimisme tadi seperti yang disampaikan Pak Gis dan Pak Hariko. Sama kayak saya mau sampaikan juga. Kalau Pak Prabowo itu, dia cuma kamu kalah sama gua aja. Ayo. Kalau Pak Prabowo di penghujung acara itu ini, Bang. sejak usia 17 tahun bersama lembaga LPS sudah terlibat bangun desa. Kemudian waktu beliau jadi kolonel, beliau melatih 1000 sarjana penggerak desa. Itu memang sudah lama dia memulai hal-hal seperti itu. Sama seperti yang saya sampaikan tadi, dia sudah memberikan beasiswa kepada 7.000 apa 7.500 sekarang ya. Mahasiswa, pelajar, pemuda. Dia kan kaya nih. Dia punya 27 perusahaan gitu kan. Nah, cuma untuk skala negara dia belum bisa memberikan makan untuk semua pelajar-pelajar ini. Makanya itu yang belum bisa beliau Jadi lakukan. fase lanjut dari kedermawanan itu. Sama kayak air ya. Tadi kan bagus juga disampaikan sama Bang Ges. Pak Prabowo ini kan ada 3 krisis sekarang ya. Krisis pangan, krisis energi, kemudian krisis keamanan. Bisa jadi itu terjadi kan. Nah, dia menemukan 16 titik air di Pulau Moa, Maluku Barat Daya. Bukan Pak Prabowo, sorry saya minta maaf nih, salah informasi. Jadi Pak Prabowo itu mengutus tim dari Kementerian Pertahanan untuk mencari titik air di pulau yang kering itu. Kemudian bertemulah 16 titik air ini. Kemudian dikatakan oleh masyarakat, ada videonya itu, saya terenyuh juga. Jadi ketika MC memuji-muji dia bilang, jangan puji-puji Prabowo. Bukan saya yang mengerjakan, tetapi insinyur-insinyur di lapangan inilah yang bekerja. Saya hanya menjalankan perintah dari Pak Jokowi.
Jadi Prabowo tuh begitu modelnya. Makanya orang bilang dia tuh legowo, sama kayak kemarin itulah. Saya sebetulnya kesel, marah saya baca-baca kolom komentar itu. Ria. Jadi orang itu salah paham waktu Pak Prabowo ngasih uang 5 miliar untuk Palestina itu. Dia tidak ada di lokasi. Orang kan cuma baca beritanya doang. Jadi Pak Prabowo itu begitu dihubungi, Pak ada donasi terhadap Palestina nih. Kemudian kapan acaranya? Ya udah. Kalau orang lain mungkin kalau yang biasa-biasa kayak kita kan nyumbang 500.000 kalau kita lihat di TikTok itu kan pakai apa namanya tuh? Iya. Spanduk begitu gitu loh. Jadi tipikalnya begitu aja. Jadi tidak pernah ngungkit-ngungkit, kalau memang ada uang dia bantu gitu loh. Dan dia nggak sebut-sebut juga gitu loh. Dan tidak dijadikan apa namanya sebagai bahan juga untuk menaikkan biar orang pilih dia gitu loh. Kan ada juga orang misalnya dia sumbang sekian puluh, saya nggak usah sebut lah ya, ini betul-betul terlihat yang pakai itu untuk Palestina ada juga gitu kan. Nggak salah, saya nggak menyalahkan itu. Yang penting menurut saya sampai aja ke Palestina, karena ada 10.000 orang yang meninggal di situ gitu. Saya pikir ini isu pemersatu kita. Pak Anies juga kita lihat jelas keberpihakannya, kemudian Pak Prabowo juga jelas keberpihakannya. Inilah isu pemersatu kita bahwa Palestina ini komitmen kita semuanya, kita berdiri bersama mereka gitu loh. Ya. Samalah pendirian kita di situ. Saya pikir kalau semuanya positif, kita juga tenang, ayem gitu ya. Oke. Saya nggak percaya semuanya positif. Saya tidak percaya pilpres ini netral. Jadi kalau pilpres ini mau netral, maka kita semua, siapapun itu yang otaknya sehat, berpikirnya waras, menjaga demokrasi, siapapun dia, berada di posisi manapun, apakah itu di tim Anies, di tim Prabowo, di timnya Ganjar, harus. Karena saya sama sekali tidak percaya ini akan netral. Kok statementnya kayak Bu Mega ya? Enggak apa-apa, itu tidak itulah meniru demokrasi. Artinya itu tidak meniru Bu Mega, tidak orang itu punya common sense pendapat aja. wajib kita hormati, kan begitu aja sebenarnya. Lah, Anda bukan hormatin, Anda nggak sepakat Hah? untuk menjaga. Sepakat harus dijaga, Ya harus sudah. netral. Ya sudah. Harus netral, ya kan? Oke. Bagaimana? Jadi yang Nggak namanya mungkin kekuasaan itu kita percaya 100%. Rumah ibadah harus netral, ulama harus Jadi lebih memperhatikan. kalau berita yang umat, netral kan adanya di begitu. kuatbaca.com. Hah? Berita yang netral adanya di kuatbaca.com. Nggak boleh netral, media juga harus berpihak, nggak apa-apa. Oke, kayaknya sudah 1 jam lebih ini. Oke. Oke. Yang Ini penting perdebatan yang saling sungkan sebetulnya. pembaca kita, konstituen kita. Ya kagak datang musuhnya. Kalau Anies kan kagak punya musuh. Iya. Apalagi Prabowo kan nomor 2 kan di tengah-tengah kan, ya kan? Ya, harapannya kita saya pikir ini Ya. harapan semuanya ya, bahwa terutama pembaca kuat baca juga, sobat baca, konstituen dari masing-masing parpol, kemudian paslon calon presiden dan calon wakil presiden, berharap pemilih bisa memilih secara rasional. Begitu ya Kang Jajang ya? Insya Allah. Insya Allah. Dan untuk Semoga yang itulah terbaik. acara ini ada. Baik. Mudah-mudahan bisa berkontribusi untuk para sobat baca dan yang menjadi konstituen untuk 2024 bisa memilih secara rasional. Dan kalau acara ini bermanfaat dan menjadi favorit Anda, silahkan like, subscribe dan komen di di Tambang Data, kuatbaca.com, dan saksikan lagi episode Tambang Data talk show berikutnya bersama narasumber yang tidak kalah menarik. Saya berterima kasih Assalamualaikum buat warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Bung Hariko, Bung Geis, buat sudah datang ke sini. Terima kasih Kang Jajang sudah menemani, tetap setia menjadi penangkap di Tambang Data ini. Saya tidak sendirian lagi. Sampai ketemu di episode-episode berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.